Survei Global Penggunaan Tembakau pada Dewasa, atau GATS adalah survei yang berstandar global yang secara sistematis memantau penggunaan tembakau hisap dan kunyah oleh orang dewasa dan melacak indikator-indikator utama pengendalian tembakau. Survei ini merupakan bagian dari Global Tobacco Surveillance System yang merupakan suatu sistem survei representatif nasional suatu negara dengan menggunakan protokol yang konsisten dan standar di berbagai negara. Di Indonesia, GATS dijalankan pada tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021. GATS 2021 dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Badan Kesehatan Dunia, WHO, memperkirakan terdapat 8 juta kematian yang disebabkan oleh asap rokok, 1,2 juta kasus di antaranya terjadi pada perokok pasif. Indonesia, merupakan salah satu negara dengan tingkat perokok aktif yang sangat tinggi. Berdasarkan data survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa, atau GATS di Indonesia, dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, terjadi penurunan angka prevalensi merokok walaupun tidak signifikan. Namun terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang. Sementara itu perlu mendapat perhatian bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada prevalensi pengguna rokok elektronik sebesar 10 kali lipat. Asap rokok secara langsung maupun tidak langsung yang menempel dan meninggalkan jejak di baju, maupun puntung rokok yang tersebar di ruang publik berakibat kepada penurunan kualitas sanitasi lingkungan dan polusi udara yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Persentase keterpaparan asap rokok di beberapa tempat-tempat umum juga masih tinggi, walaupun ada penurunan dalam kurun waktu 10 tahun. Keterpaparan asap rokok tertinggi di restoran, sebesar 74,2%. Keinginan untuk berhenti merokok cukup tinggi yakni sebesar 63,4%, tetapi hanya sejumlah 43,8% yang berupaya untuk berhenti merokok. Sementara hanya sebesar 38,9% yang mendapatkan bantuan untuk berhenti merokok. Meskipun terjadi penurunan angka prevalensi perokok, namun dari jumlah perokok mengalami kenaikan sebesar 8 juta orang. Ada penurunan signifikan dalam memperhatikan iklan, promosi, atau sponsor rokok, namun, terjadi peningkatan yang signifikan dalam memperhatikan iklan rokok di internet. Konsumsi rokok juga berdampak langsung pada aspek sosial ekonomi. Pengeluaran belanja bahan pokok terbesar kedua pada orang miskin adalah rokok, lebih tinggi dari konsumsi makanan bergizi. Rata-rata harga sebungkus rokok baik putih maupun kretek meningkat signifikan secara statistik. Namun, kenaikan harga rokok selama 10 tahun terakhir tidak cukup tinggi untuk menurunkan prevalensi rokok secara signifikan meskipun cukai rokok dinaikkan sebesar rata-rata 11% per tahun. Hal ini dikarenakan kenaikan harga rokok lebih rendah dibandingkan kenaikan pendapatan selama 10 tahun terakhir, sehingga membeli rokok menjadi lebih terjangkau 2 kali lipat selama 10 tahun terakhir. Inilah tantangan berat yang harus secara serius kita sikapi bersama memperhatikan target RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan kepada kita semua untuk menurunkan prevalensi konsumsi tembakau menjadi sebesar 8,7% pada umur 10-18 tahun di 2024. Sementara data hasil survei penggunaan tembakau pada usia 13-15 tahun di 2019 melalui Global Youth Tobacco Survey 2019 sebesar 19,2%. Bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, atau World No Tobacco Day, marilah kita perkuat komitmen, dukungan, sinergi dan kolaborasi kegiatan mitra pembangunan untuk melakukan serial aksi nyata pada berbagai area kegiatan bersama menuju satu tujuan dengan memonitor jalannya kebijakan penggunaan tembakau dan pencegahannya, perlindungan dari paparan asap rokok, optimalkan dukungan untuk berhenti merokok, waspadakan masyarakat tentang bahaya tembakau, larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, raih kenaikan cukai tembakau. Semoga data survei global penggunaan tembakau pada masyarakat Indonesia tahun 2021 dapat memberikan manfaat pada upaya penurunan prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia.